Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Eksekutor Smartphone Riau. Nah, kali ini ada Asus Zenfone X013D. Ini kasusnya no charging sesuai dengan laporan yang punya. Ini katanya kalau dicas timbul indikator ataupun timbul bar baterai ataupun tampilan baterai, setelah itu hilang tapi tidak mengisi ya. Kalau dinyalakan tidak ada respon sama sekali. Jadi setelah saya analisa, ini kerusakan kemungkinan besar ataupun kasus awalnya itu adalah di konektor cas yang bermasalah. Nah, ini bisa dilihat ya, bisa dilihat sendiri konektornya membengkang seperti ini. Ini menandakan bermasalahnya area charging. Ini kalau digoyang ikut bergerak ya, bisa diperhatikan ikut bergerak keluar dalam, dan ada yang terhubung ke kaleng ini ya, kaleng dari konektor casnya. Nah, sebelumnya saya coba lakukan perekaman video, akan tetapi terputus terus, nggak tahu apa sebabnya. Padahal sudah saya tes coba nyalakan bisa, karena baterainya udah saya tembak menggunakan power supply, tapi berhubung videonya terputus jadi saya ulangi dari awal, karena video ini saya rekam secara manual ya, tidak ada proses editing apapun, baik itu videonya dan dengan suara saya. Ini secara live saya lakukan perekaman. Nah, setelah saya nyalakan, ternyata baterai terus berkurang dari 11%, turun ke 10, turun ke 9, turun ke 8, 7. Nah, kalau dibiarkan dia akan langsung mati ya, biasanya dalam kondisi seperti itu. Nah, analisanya kalau seperti itu biasanya terjadi korslet ringan di area pengecasan, baik itu di input pertama plug-innya, baik itu di area baterai ya, area bagian atas ataupun area mesin pengolah tegangan. Oke, langkah pertamanya kita lakukan penggantian konektor cas. Semoga kasusnya cepat selesai dengan solusi tahap awal ini, tidak ada kasus berikutnya, karena analisanya adalah permasalahan di konektor cas ataupun area pengecasan awal. Nah, ini boleh dilakukan seperti ini ya, yang penting hati-hati jangan sampai merusak pin. Kalau kita menggunakan blower, ini yang namanya mikrofon sedikit riskan ya, jadi saya ambil safety menggunakan solder saja agar terhindar dari human error ataupun kecelakaan kerja. Oke, cara membukanya bisa menggunakan tembaga juga ya, bebas, yang pasti harus tetap safety, jangan terlalu menggunakan tenaga ataupun tekanan, biasa aja dalam melepasnya, supaya konektor tidak mengalami kerusakan di jalur PCB-nya. Menggunakan timah, karena menggunakan blower pasti memakan waktu juga ya, sama kurang lebih waktunya berbanding tipis dengan menggunakan solder. Jadi saya cari aman bagaimana supaya penggantian dan pemasangan lebih safety tanpa merusak mikrofon. Nah, caranya seperti ini. Amankan dulu
amankan, depan juga seperti itu ya. Yang pasti jangan sampai merusak pin, apapun ceritanya ya, kita amankan pin-pinnya. Oke, yang sedikit menggigit biasanya. Oke, pin-pinnya aman, bisa dilihat, sedikit saya zoom. Ini kalau menggunakan solder, bisa lihat ya, ini goyang handphonenya. Yang menggunakan solder, pinnya aman, tidak rontok. Ini bisa dilihat masih utuh pin di PCB. Maaf sedikit buras, mungkin karena kejauhan ya, ataupun karena di zoom jadi pecah gambarnya. Yang pasti kita fokus dalam penggantian saja. Semoga kasus ini langsung selesai. Setelah dilakukan penggantian, kita hilangkan lempengan timah yang di sini. Ini tidak menempel sempurna ya, hanya imbas saja. Oke, kita coba lakukan penggantian. Cara menggantinya juga sama ya, kurang lebih dengan cara membuka. Saya cek dulu bentuk fisiknya. Ini seperti ini, harus diganti. Cek apakah ada. Ini dia untuk Asus. Oke, sudah ada bahan untuk mengganti. Sekarang kita lakukan eksekusi penggantian. Oke, menggunakan PCB, saya zoom out dulu biar lebih jelas. Bagaimana supaya tidak goyang, tidak mengganggu, jadi harus betul-betul safety dalam melakukan eksekusinya. Oke, kunci agar PCB tidak bergerak. Dan yang pasti area sini jangan sampai tertekan ya, jangan sampai menggunakan tenaga untuk menekannya. Kita cari posisi dulu supaya ini gampang terpasang. Oke, cari aman dulu, posisinya sudah dapat. Kita gunakan timah untuk membantu melunakkan timah yang ada di PCB. Sebenarnya bisa dilobangi juga ya menggunakan solder wick, berhubung solder wicknya nggak ada, jadi solusinya seperti ini saja sudah cukup. Ini akan memakan sedikit waktu ya, karena mencari celah agar dia bisa masuk ke lubangnya, agar dia lebih kuat menempel di PCB dan tidak bengkok. Oke, kita cek dulu apakah sudah pas menempel di mesin. Sepertinya sudah. Nah, ini biarkan saja seperti ini ya, tidak masalah.
Ini juga aman. Sekarang kita tambahkan flux untuk menyambungkan pin dari konektor cas ke PCB mesin. Oke, fluxnya adalah flux herbal aroma kopi yang sangat khas. Di sini saya gunakan timah 0,8. Saya sudah terbiasa ya. Kalau bisa ya gunakan timah yang di bawah ukuran ini, lebih recommended ya. Saya gunakan timah ini, timah alpha, karena kualitas timahnya jauh lebih baik daripada timah-timah lainnya. Nah, cara menyalurnya gini aja ya, nggak usah terlalu ditekan-tekan. Yang pasti pinnya sudah nyatu di PCB, udah aman. Nah, saya bantu menggunakan loop agar tidak salah dalam menyambung. Guna flux agar tidak mudahnya menyatu timah-timah yang kita letakkan dalam penyambungan ya, baik itu penjamperan, jadi melunakkan agar tidak gampang beku sehingga terjadi korslet ya saat kita menyolder, ataupun terhubung sendiri antara pin satu dengan yang lain saat kita melakukan reparasi pin-pin IC yang tampak kakinya di luar ataupun pin-pin konektor. Nah, ini sudah selesai sepertinya. Saya bersihkan menggunakan tisu, bisa pakai kuas juga bisa, bebas. Yang pasti jangan sampai menekan mesin. Saya keker dulu ya, saya keker dulu apakah sudah menyambung sempurna atau enggak. Kalau dari penglihatan ini sudah koneknya mantap. Kalau dirasa kurang bisa ditambah lagi ya. Sekarang lakukan uji coba pemasangan di mesin dan pengecasan, apakah sudah respon atau tidak. Saya juga belum tahu, posisinya masih uji coba ataupun masih final dari penggantian konektor cas, belum tes sampai ke mesin. Kok ke mesin, tes pada tampilan LCD. Oke, ini sudah. Hindari thinner masuk ke sela-sela mic karena dia akan membuat mic menjadi keras ataupun membran dari mic digital ini menjadi kaku. Itu yang akan berefek pada mic tidak berfungsi ya. Kalau komponennya kena thinner nggak masalah, komponen mic dalamnya yang pasti membrannya jangan sampai kena. Ini bisa dilihat kasat mata, saya zoom sedikit. Ini sudah terlihat terpasang dengan cukup baik. Oke, sekarang kita pasang dan tes ke LCD. Dan kita nggak perlu pasang yang lain dulu, hanya sebatas tampilan LCD saja, kamera belakang nggak apa-apa.
Oke, sudah. Ini juga sudah. Bagian bawah juga sudah. Sekarang kita tes pasang baterai, apakah kasus selesai atau tidak. Coba lakukan cas menggunakan charger biasa produk skematik. Apakah dia mengecas apa enggak, saya nggak tahu. Tes. Oke, dia mau respon ya, bisa diperhatikan dia respon dicas. Nah, itu artinya sukses ya, sukses 100%. Dan ampere pun menunjukkan 1,1 ampere. Bisa diperhatikan, ini bisa dicas. Kita coba lihat indikatornya, ini menandakan pengecasan sedang berjalan ya. Kalau kemarin ini sama sekali tidak muncul ataupun timbul indikator baterai di sini tadi. Ini kalau kita tekan biasanya muncul, bisa lihat muncul seperti ini langsung hilang. Itu informasi dari yang punya. Oke, setelah dilakukan penggantian, alhamdulillah hasilnya selesai dan bisa lakukan finishing dengan menutup dan memasang ataupun memasang dan menutup. Semua komponen-komponen yang telah dilepas tadi ya. Jadi ini sudah sukses. Sekarang coba kita nyalakan apakah handphonenya nyala atau enggak, karena tadi kalau di video pertama yang terpotong, jadi saya ulang dari nol. Ini baterainya berkurang sendiri ya. Ini sekarang kita coba tes nyalakan dulu, apakah masih berkurang atau enggak, belum tahu, kita lihat sama-sama nanti. Ini 1,3 ampere di power skematik. Ini kalau saya gerakkan kameranya nanti pindah-pindah ribet ya, jadi fokus. Oke, sudah ada gambaran 17%, bisa dilihat ya, 17%. Sekarang coba kita lepas, apakah dia berkurang perlahan atau tidak, karena sebelumnya berkurang perlahan ya. Oke, dia berkurang perlahan. Apakah dia berkurang atau tidak bisa dilihat ya, perhatikan. Cepat sekali ini slipnya. Ini sepertinya aman-aman saja ya, dia standby di 16%, standby lagi, masih di 16% ya, 16% terus. Nah, sangat simpel, sangat sederhana kasusnya. Dan yang pasti jangan kemana-mana dulu untuk menangani kasus, cari yang sederhana, analisa sesuai fisik, analisa sesuai pengukuran, jangan salah dalam mengeksekusi kerusakan-kerusakan pada handphone yang akan dilakukan eksekusi. Oke, mungkin ini dulu dari saya. Semoga video yang saya share ataupun saya upload bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon dukungan, yang pasti dukungan like and subscribe guna kemajuan channel eksekutor smartphone Riau di masa ini dan masa-masa yang akan datang. Oke, saya sudahi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.